Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga setiap ucapan kita dibimbing oleh Allah sehingga setiap perkataan bisa jadi amal soleh. Karena mulut ini seperti moncong teko yang hanya mengeluarkan isinya. Semakin banyak kita bicara, semakin memperlihatkan aib kita. Ya, makin banyak bicara, makin banyak membuka siapa diri kita. Tutur kata, nada, perilaku kita lebih menjelaskan siapa diri kita. Termasuk ketika kita mengomentari orang lain. Ketika kita menilai seseorang, sebetulnya kita sedang mempertontonkan siapa diri kita. Termasuk medsos. Medsos itu sebetulnya membuka aib kita sendiri kalau tidak bijaksana mempergunakannya. Hadirin, saya mohon maaf, ini kondisi fisiknya kata dokter harus banyak istirahat dan tidak boleh banyak bicara. Selalu melanggar dokter. Sampai infus dibawa kemana-mana. Jangan suka menceritakan penderitaan, ya, karena sudah barusan. (198) Silakan Ustaz. 197 dulu lah yang kemarin, ya. Aneh tapi nyata. Ada yang ucapannya sedikit saja, tapi bisa dimengerti. Dan kita ngangguk-ngangguk. Tapi ada yang sudah dijelaskan panjang lebar, tetap ya tidak mengerti. Padahal dalilnya sama. Nyaris sama. Kenapa? Ya tergantung makom seseorang di sisi Allah. Barusan ini saya perlihatkan ke Ustadz Edi Abu Marwah. SMS dari guru saya. Hanya beberapa patah kata. Tapi luar biasa efeknya. Karena memang beliau bicara bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk pengakuan orang kepada dirinya, tapi benar-benar perkataannya itu untuk kebaikan dan ikhlas. Nah, perbedaannya kita tuh bicara lebih sibuk untuk kepentingan kita dari perkataan. Ingin diakui pintar, ingin diakui dalilnya lengkap, ingin diakui kefasihan Al-Quran, bahasa Arabnya yang piawai, ingin diakui kedalaman pengetahuan, ingin diakui kehebatan hafalan. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu itu bukan agar orang lain jadi tahu, tapi agar orang mengetahui kemampuannya, kehebatannya. Orientasi ke diri ini membuat tumpul dari pertolongan Allah. Jadi penyebab utamanya memang walaupun ilmunya sama yang disampaikan, tapi niatnya yang suka beda. Dan Allah tahu niat itu.
bicara begini hadirin di depan umum itu bisa macam-macam yang dicari. Ingin kelihatan soleh. Bahkan dalam doa saja sebetulnya dia tidak sedang berdoa. Tapi dia tuh sedang ingin memperlihatkan untaian kata-kata. Atau ingin memperlihatkan dirinya sedang khusyuk. Ingin memperlihatkan kedekatan dengan Allah. Itu bayangkan sedang doa saja bisa acting tuh. Ya Allah. Serius hadirin. Karena dia ingin orang itu mengagumi doanya. Bergetar. Mendalam. Dan ini tidak ada pertolongan Allah. Karena Allah tahu. Dia tidak berdoa. Dia sedang acting. Sedang dagang kata-kata supaya dia dikagumi orang yang doanya hebat. Termasuk muhasabah. Tahu muhasabah? Yang evaluasi diri. Ada yang dia tidak muhasabah dirinya. Dia hanya sibuk merangkai kata supaya orang lain menangis. Supaya muhasabahnya dianggap menghujam. Lalu sesudah itu dia akan tanya berapa banyak yang menangis. Ada yang pingsan? Enggak. Dan dia merasa sukses ketika jamaahnya pingsan. Saya ingin mewanti-wanti ini penggunaan medsos ini harus bijaksana sekali ya. Medsos itu sering kita tampilkan banyak hal yang tidak perlu ditampilkan. Hanya ingin diakui saja oleh orang lain. Kebiasaan merindukan pengakuan orang. Itu membuat kita kalau bicara juga jadi tidak benar. Ditambah-tambah, dibagus-bagus, didramatisir, diada-adakan, dimodifikasi ya supaya kelihatan lebih keren, seru. Padahal tidak. Kenapa kita bicara begitu? Karena kita menginginkan pengakuan orang yang kita ajak bicara. Dan ini yang membuat tumpulnya kata-kata kita. Gak ada niat baik. Walaupun kata-katanya baik, tapi niatnya ngangkat-ngangkat diri saja. Jelas Bu? Kenapa ibu nasehatin ke anak kurang mempan? Jawab, karena ibu ingin diakui ibu sebagai ibunya yang berjasa. Ibu tahu yang capek ngurus kalian. Tahu nggak hamil itu seperti apa? Kata anak yang 5 tahun, yang nggak tahu lah Bu. Saya kan 5 tahun boro-boro hamil. Jadi banyaknya bukan nasihat. Banyaknya itu adalah memamerkan jasa, amal untuk diakui. Jadi nggak nyambung. Makanya tidak punya daya gugah ke anak-anaknya. Karena tidak nyambung. Ibu hanya menceritakan diri sendiri. Bukan ingin anak jadi baik, tapi ingin anak mengakui kebaikan ibu. Ini tumpul saja. Kenapa bapak nasihat ke istri kok nggak mempan? Pak, karena istri sudah tahu modal bapak. Itu aja. Ada kan yang suaminya penceramah, istrinya tidak mau dengar. Dan anaknya juga tidak. Ya, jauh dengan kenyataan. Kantor juga ada seorang bos. Kita harus membangun perusahaan yang profesional. Integritas. Kata supir, bea. Integritas apa bos? Semalam mesum saya nganter bos. Baiknya mah biasa-biasa aja lah itu Maya. Bu, kalau nasehatin ke anak-anak mah lebih simpel. Karena hati mah nggak bisa dipaksa. Kayak pilpres sekarang.
yang nggak bisa dipaksa hatinya. Ya, ya sudah. Tidak usah maksa orang lain sepemikiran dengan kita. Cukup sekali aja ngomong dah selesai. Ya. Nggak, lihat postingan saya di medsos, ada nggak? Nggak ada. Cuman sekali, dah tidak mau lagi. Kenapa? Karena memang yang membulak-balik hati itu Allah. Dan memang saya disuruh guru saya cuman sekali. Mau dengar SMS guru saya? Guru saya nanti suka negur. Tanpa izin saya tidak berani. Ini ngomong-ngomong tentang guru ya. Saya gak tahu bagaimana dahsyat indahnya akhlak Rasulullah gitu. Karena saya melihat guru saya saja terpesona lihat akhlaknya tuh. Sehingga kalau ingat guru tuh bawaannya mau nangis. Orang baik gitu. Dikirim pulsa 50.000 aja tidak mau. Saking kurang itu buat yang suka dikirim ya nggak? Waduh sekali ya. Lebih memilih bisu daripada ngomong sia-sia. Rendah hati sekali, merunduk. Saya berguru dari tahun 2007 awal. Sekarang 2019, 12 tahun. Dari pecinta topeng seperti dulu, tiap hari dididik. Supaya tidak ada yang tersisa di hati selain Allah. Tempat bersandar yang ditakuti dan disandari. Dan sedikit saja bicaranya juga. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ya, ini saja yang 1400 tahun lebih sebegitu indahnya. Masya Allah. Dan kata-katanya tidak banyak, sedikit. Tapi ya efeknya luar biasa. Saya juga tidak mengerti kenapa kok begitu berpengaruh gitu. Ya cerita waktu sempat seneng naik motor kemarin yang diceritakan ya. Karena ada yang ngasih motor. Sebetulnya nggak gede-gede amat sih motornya. Tapi karena sayanya kecil, jadi dia gede ya kan. Saya senang dakwah TST, touring, silaturahim, taklim. Pergi misalkan ke Garut, di sana kelompok anak-anak muda yang bermotor sudah ngumpul 5 grup atau ya jalan terus tausiah. Sepertinya benar semuanya ya. Tapi sesudah ada nasihat dari guru, periksa hati katanya. Ketahuan tuh Pak. Gimana knalpot dirubah jadi agak keras ya. Jadi kan sengsara, mau rumah saya kan di gang. Jadi kepaksa pelan-pelan lah takut ngeganggu tetangga. Nyiksa knalpot tuh Pak. Tapi saya nanya kenapa, saya suka sekali. Oh ada ujub, ada ria ya. Udahlah. Nah ini kadang nggak kebaca, tapi kalau oleh guru yang peka kebaca tuh. Hanya disuruh coba pejamkan mata sebentar, tafakuri waktu dulu awal-awal tobat. Ketika membuka lembaran-lembaran dosa, ketika bercucur air mata, hanya disuruh merem aja, langsung tuh berhenti tuh. Tetap juga sih naik motor ya. Cuma nggak mau lagi abring-abringan, kadang-kadang berdua aja begitu. Kalau buat refreshing, ingin ke gunung. Ternyata kenapa berdampak? Karena memang
Tidak ada kepentingan buat beliau dari kata-kata ini, kecuali ingin saya jadi baik. Jelas tidak hadirin? Nah sekarang kalau lagi memberi nasihat, itu ada keperluan apa kita dengan nasihat itu? Kenapa di kantor nasihatnya nggak pernah mempan ke karyawan? Saya itu pimpinan kalian. Itu mah nggak usah diomongin. Dan di mejanya juga ada tulisan direktur. Ya. Kita banyak bicara adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah yang membuat tumpul kata-kata kita, tulisan-tulisan kita, dan perilaku kita. Nah, orang yang ikhlas, yang diberi kekuatan oleh Allah tuh memang tidak ada kepentingan untuk diakui, dipuji, dikagumi, dihormati, tidak ada. Keperluannya bicara itu adalah supaya manfaat dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perlu merekayasa nada atau gaya-gaya yang tidak normal, ya. Ya begitulah. Itu yang kemarin. Selanjutnya Ustaz. Ya kadang-kadang kita menceramahkan sesuatu yang punya hikmah besar, tapi tetap orang tidak bisa mendapat hikmahnya karena memang kitanya juga belum tercahayai oleh yang kita ceritakan. Nikmat sekali sholat itu, khusyuk, padahal dia belum khusyuk. Nah pada waktu dia ngomong khusyuk tuh dia tuh lebih ingin dianggap dirinya sudah sholat gitu. Nah itu walaupun menceritakan sholat khusyuk, daya gugahnya kurang karena Allah tahu yang diomongin tuh kita juga enggak. Bahkan dalam omongan itu kita ngaku-ngaku seakan-akan kita sudah khusyuk, acting, memamerkan, ini tipu-tipu lah. Udah kalau belum khusyuk mah belum khusyuk, tapi tidak perlu. Tapi saya juga sebetulnya belum khusyuk. Udah nggak usah ngomong ya. Kan ada yang suka merendah-rendah tapi tujuannya mengangkat diri. Saya sih orang yang bodoh, banyak dosa, tapi dengan harapan tawadu nih gitu. Sama ya seperti merapikan sendal di luar, tapi tujuannya bukan mau merapikan sendal. Tujuannya supaya dilihat orang dirinya rendah hati. Ini kan lagi ngangkat diri dengan pura-pura tawadu, sombong juga. Lagi mungut sampah misalkan, langsung motret diri, yang penting ikhlas. Hati-hati kalau ibadah ya, jangan sampai diposting. Kalau diri sendiri yang ibadah, isi nggak diterima, ibadah hak siapa? Jawab hadirin, iya kana budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi jangan sampai kita melakukan amal yang hak Allah, tapi kita lebih suka dinilai orang. Kalau amalan fardu, wajib, itu ada baiknya orang tahu kalau diniatkan dakwah. Seperti sholat berjamaah ke masjid, tidak usah diam-diam. Ke kantor, nyelinap, tiba-tiba keluar dari atap, ini malah jadi fitnah. Mau kemana nih? Ke masjid dulu Ayo duhur. Come on sahabat-sahabat, duhur. Ini bagus, ini malah mengajak ya. Bayar zakat, ayo kita bayar zakat kawan-kawan, wajib nih, bagus. Bapak mau haji, insya Allah tahun ini dapat jatahnya undangan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo daftar haji, apa-apa. Tapi kalau amalan-amalan sunnah, nah tidak harus semua orang tahu. Umroh tidak usah dihitung. Alhamdulillah ini umroh saya yang keempat kalinya. Boleh jadi empat-empatnya nggak diterima ya. Tahajud jam 3 bangun langsung sebelum apa-apa megang HP cepet posting karena takut
telat, ya kan? Bangun sahabatku yang baik. Sepertiga malam terakhir adalah saat mustajabnya doa. Inilah saat Allah menolong kita. Posting terus dia mah gini. Nggak sempet tahajud ya mah. Dia cepet-cepet tuh karena pengen diketahui orang. Terus apa-apaan gitu ya. Sahur. Kalau wajib boleh, kalau Senin Kemis mah nggak penting-penting amat ya. Memang penampakan tempe. Tapi kalau untuk sahur sumber energi. Apa maksudnya? Itu kan pengumuman kita lagi sahur ya. Ngaji. Juz berapa nih? Alhamdulillah sesudah ikut odol itu bukan hanya sehari sejuz, tapi sehari sekarang bisa 2 juz. Semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada. Memang nyebutnya si Allah, tapi keperluannya itu kenapa harus diumumkan ke setiap orang gitu ya? Halo? Nah kalau kita niatnya begitu, itu nggak ada tendangannya. Karena kita nggak peduli kepada orang, tapi ingin orang memuji kita. Walaupun yang kita lakukannya benar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Relax saja. Tenang, tenang. Semua jangan aneh, karena kita dulu juga bayi, ya. Bedanya kita jarang ke masjid, itu aja. Jadi kalau lihat bayi menangis, enggak apa-apa. Ada waktunya nangis, ada waktunya berhenti. Iya, nak. Sekarang ditinggal di rumah sama siapa? Betul? Semuanya nunggu. Terus jadi sekarang harus bagaimana? Ya bicara mah nggak usah segala dikatakan kecuali yang kita yakin manfaat. Kalau di pesantren disebutnya TBM, Tensofales, T-nya tuh BMT, Tensofales, B-nya benar ya. Jadi kalau ngomong tuh harus benar. Benar niatnya, benar yang disampaikannya. Kalau kira-kira nggak ketemu niat yang benar, nggak ketemu dengan yakin omongannya benar, ya udah nggak usah diomongin aja. BMT, M-nya manfaat. Tidak setiap yang benar itu manfaat. Kalau momentumnya tidak pas. Ya kan? Kan likul limakom makol walikul limakol makom. Setiap kata-kata itu ada tempat terbaik, setiap tempat itu ada kata-kata terbaik. Jadi tidak harus yang benar disampaikan kalau momentumnya tidak pas. Dan tak menyakiti, BMT itu. Jadi usahakan kata-kata kita itu tidak melukai. Hindari ya celetak-celetuk atau apa komentar-komentar yang sedikit tapi bisa merobek hati. Dan tidak usah segala ditanya. Reuni, anaknya mana? Sudah punya berapa anak? Ini kan belum nikah. Jadi gimana nggak enak ya? Pergi sama itu supirnya suruh masuk. Itu suami saya jadi nggak enak. Kan tidak harus seperti bos terus kan suami. Ya Pir, betul? Jangan celetak-celetuk yang bisa membuat komentar yang membuat orang terluka. Nah, jadi segede gini, berapa kintal sekarang? Kintal itu kan karung hadirin. Ini ngerobek perasaan. Jangan hanya timbang badan.
Jangan nanya ukuran kaki. Oh, nomor berapa itu sepatu? Jebrak begitu. Itu juga sama. Jangan tanya hal-hal yang bisa membuat orang tidak nyaman. Kalau kita tahu dia ada masalah rumah tangga, jangan nyinggung-nyinggung rumah tangga. Kalau temannya belum punya anak, kita jangan ngobrolin tentang anak, ya. Kan ada yang belum takdirnya belum punya anak. Kita jangan cerita-cerita tentang anak, itu nggak enak. Ada yang belum menikah, kita jangan cerita tentang rumah tangga. Itu membuat nggak nyaman, benar? Sing bijaksana. Bicara tuh tidak harus sesuai dengan keinginan. Benar tapi tidak manfaat, tidak usah disampaikan. Benar, manfaat tapi menyakiti, nggak usah ngomong. Termasuk pertanyaan-pertanyaan itu yang kemarin dibahas itu apa? Sedang saum, Senin Kemis enggak? Nggak boleh nanya gitu kalau nggak ada kepentingan darurat. Karena gara-gara ditanya bisa jadi ria, benar? Yang dia saum nggak ada yang nanya aman, tiba-tiba Mbak sedang saum sunnah ya, sekarang mau diam aja disangka bengong ya, mau nyebut tidak jadi bohong, nyebut iya insya Allah saya sedang saum Senin Kamis, doakan ya karena ini sudah jadi tahun kelima saya saum. Hilang 5 tahun tuh gara-gara saudara nanya. Oh Mbak udah 5 tahun saum, alhamdulillah. Dan juga tahajud juga, hilang tahajudnya. Terus baca Quran, gara-gara saudara tuh menjerumuskan. Udah nggak usah gatain, diam. Jelas? Ya ini penting hadirin. Celetak-celetuk, rupa dan sebagainya jangan. Oh beda banget sih sama yang dipotret, sakit hati tadi. Emang potret kan sekarang sudah diarsir sedemikian rupa. Oh jauh ya, jadi remek tuh. Dah. Tenso Vales, biasakan bicara tuh tenang. Jangan gerasa gerusu, emosional, tenang. Tidak boleh terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu lambat stres. Ya, saya akan minum. Waduh, lama. Minum welak. Proporsional. Tenang, soknya sopan. Tenso Vales ya. Ini maaf kalau pakai istilah santri supaya santri punya standar. Bicara tuh jangan teriak-teriak. Proporsional, tenang, sopan. Nah, sopan ini biasanya akan keluar kalau kitanya menghormati yang diajak bicara. Kalau posisi hati kita sudah merasa lebih, kecenderungannya nadanya itu merendahkan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah itu berarti beda kan? Maaf, bisa dipahami? Beda nggak? Bibi, ambilin sendal. Cepat, ih. Nah itu berarti merendahkan. Bi, maaf. Tolong ambilkan sendal ibu ya. Maaf ya Bi. Enak tidak? Nah, ciri kebaikan itu nyaman. Kitanya nyaman, orang yang lihat nyaman, yang mendengar nyaman, yang disuruh juga nyaman. Kenapa? Karena respect, penghormatan. Coba ibu disuruh oleh suami begini, Bu, bikinin kopi, cepet lah. Saya pengen cepet, ih, lemot bener sih. Bahagia nggak Bu? Bu, maaf, Bapak sedang ingin kopi, boleh minta tolong bikinkan kopi? Bisa kita ngomong itu, kata kuncinya adalah kita menghormati. Dan gak akan keluar kata-kata sopan kecuali dengan penghormatan. Itu yang biasa galak saja Pak, ketemu dengan orang yang dihormati, jadi baik tuh.
Awas, nanti atasan datang, kalian harus sopan kan? Datang, iya Pak. Bagaimana? Itu. Padahal sebelumnya galak luar biasa sama karyawannya. Yang benar kamu jaga di sana. Hah? Kamu siapin gelas yang, kamu jangan bikin malu ya. Datang. Apa kabar? Ada. Iya. Menjilat. Karena kalau mau baik tuh ke siapapun. Kalau baiknya hanya ke atasan, tapi kasar ke bawahan, namanya penjilat. Ya. Ini kata-kata yang tidak baik juga saya ngomong begini. Tapi yang mirip dengan itulah, ya, yaitu penjilat. Karena Rasulullah mah baiknya ke siapapun. Sudah tahu kan Sudah tahu kan Rasul Bu kalau ketemu sahabat atau tamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jumpa tamu itu tiap pulang tuh pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Kenapa tiap orang pikirannya sama? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jikalau berjumpa dengan orang, Rasul tuh atensi teh bahasa Indonesia apa? Perhatiannya, ini gaya nggak? Perhatiannya tuh full. Rasulullah nggak pernah sebar gini. Ngadep ke tamu tuh full. Tamunya di depan full. Pikiran full ke tamu. Raut muka full ke tamu. Hati full ke tamu. Jadi pertemuan beberapa saat itu dapat tuh. Karena dapat segalanya. Kita ketemu anak anak di sini, apa? Kamu ngomong aja dari bayi ya. Ambil begini terus. Iya, sudah Ibu katakan kamu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan UUD 45, ngerti kan? Kita mah nggak nyambung. Tangan ke HP, mata ke HP, hati ke HP, ke anak nggak ada. Makanya banyak anak-anak yang ingin jadi HP. Coba tanya, jangan-jangan nyari HP nih anak ini. Dan sopan. Hormatilah tiap orang. Masih dengar nggak yang kisah Nina Bobo itu? Nina Bobo tidur nak, sok ibu nyanyiin. Oh Nina Bobo tidur sayang. Kalau tidak Bobo digigit. Gimana kamu ini? Ibu udah 5 kali nyanyi Nina Bobo, kamu nggak bobo. Ibu mah kurang fokus. Saya kan Asep, Bu, bukan. Anaknya lelaki, namanya Asep Tatang, lagunya Nina Bobo. Gimana mau tidur? Dasar nggak fokus. Juga kalau ngobrol nggak usah sok pinter. Kan ada ceritakan jangan ini. Saya ini korban WA nih. Jadi ada gini. Di rumah sakit ada orang Sunda dengan orang bule deketan. Asep, kata John, berbaring dua-duanya. Yuk, New York, Cicadas. Yuk, maksudnya karena susah ngomong. Yuk, I'm cancer, kata dia. Aquarius, kata dia. Jangan. Astagfirullahaladzim. Ngerti kan? Ada yang telat ya udah. Nggak usah. Mending kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Si bapak telat.
Gimana kalau kita ketahuan bodohnya ya nggak apa-apa. Lebih baik ketahuan bodoh, dah emang bener bodoh kita mah. Daripada sok pintar. Sok pintar teh capek hadirin. Sok kaya, sok tahu, sok berpengalaman, sok pintar, nggak usah. Kalau nggak tahu mah ngomong aja nggak tahu. Tapi kan ini persoalannya gampang. Tapi dah nggak tahu saya kalau nggak tahu mah nggak tahu aja. Kalau gitu kamu bodoh ya? Baru tahu ya. Gitu dah emang bodoh gitu. Nggak usah maksa-maksain ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan serba tahu. Nggak usah. Mau apa? Capek-capek, betul? Dan nggak usah ingin kelihatan lebih dari yang lain. Mau apa? Nggak ada perlunya. Biasa we. Enak. Nggak usah nimbrung lagi. Kalau memang udah selesai diomongin orang, ya sudah. Nonton sepak bola misalkan, kan udah selesai nontonnya. Mau ngapain dibahas? Sepak bolanya juga udah bubar. Ya, itu tadi ya ditembak melenting. Itu kan ditonton dua-duanya. Ya. Coba kalau ke pinggir, ya udah jelas ke tengah. Ya. Aneh. Sudahlah. Fasih. Ya bicara kalau bisa yang baik kata-katanya. Terlepas dari takdir Allah, ada yang cadel atau yang sengau, itu memang udah takdirnya. Tapi sebisa mungkin kalau bicara yang dipahami, tenso, les, lembut, jangan pakai kasar kata-kata. Tidak ada yang suka dengan kasar. Bu, maukah punya suami yang mudah tersinggung? Jawab bu, siapa tuh diijabah? Mau tak mau? Tidak punya suami yang mudah tersinggung, yang suka mudah marah, yang kata-katanya kasar, mau tidak? Yang suka ngomel-ngomel terus mau tidak? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan, mau tidak? Sama, apa ya? Kita juga ngomel ya, bunyi ya terus. Jangan bu. Apa yang ibu nggak mau sama kami juga nggak mau, ya. Jangan cuman maunya sendiri, bu. Saya lagi pengen nanya ini nih. Kalau ibu bikin salah, maunya dimarahi, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab hadirin, mumpung pertanyaannya gampang pilihannya dan adanya. Pilih salah satu. Dimarah, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Yakin? Maunya dinasehatinya di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi? Dengerin Pak, ini pelajaran ya. Di depan orang atau secara pribadi? Maunya diungkit-ungkit atau sekali aja ngomongnya? Nggak mau diungkit-ungkit? Tuh Pak. Maunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Super bisa. Aduh, amazing. Bayangin, mereka salah, kita nasihatnya lembat lembut Pak. Udah lemah lembut harus diam-diam. Dan cuma sekali ngomongnya Pak, tidak ada seri lainnya. Dan langsung dimaafkan, coba itu Pak. Cik, pertanyaannya, kalau ibu sama suami gitu enggak? Emang nasib lelaki maju, bagian dituntut. Coba bu, kalau ibu maunya gitu, perlakukan orang lain juga gitu. Itu namanya bijaksana. Fasih, lembut, fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat
Ustaz, kemarin suruh ngapalin. Untuk apa ada Ustaz? Kalau nggak apa, saya kan bukan Ustaz Adi Hidayat ya. Alasan. Surat apa tuh teh? Ayat berapa? Coba kalau yang hafal. Hanya dengan fabima rahmatin minallah, hanya dengan rahmat Allah, engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut. Kalau engkau berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik. Ali Imran 154 ya. Niscaya orang menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Tuh jadi kelembutan, jadi sikap kasar, keras tuh tidak bisa meraih simpati. Paling juga tegas. Rasulullah tuh tegas, tapi sangat lembut hatinya. Tidak. Tidak boleh berkata kasar. Walaupun kita tidak suka, jangan memaki-maki. Ya, beda pilihan, tidak harus berkata tidak baik. Benar? Saya juga beda pilihan, biasa saja. Saya nggak akan ngomong. Ya. So, saudara mau mancing-mancing juga enggak? Terakhir, lembut secukupnya. Jadi kita harus membiasakan menahan diri kalau bicara, tidak usah berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak akan membawa kebaikan. Saudara suka kepada seseorang capres misalkan ya, tidak usah muji berlebihan, tidak, kan kita tidak tahu kedudukan di sisi Allah, benar? Jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan pasti jadi masalah, pasti itu. Harus bisa menahan diri secukupnya. Yang tepat dalam hidup itu cukup. Sepatu itu yang enak tuh yang cukup. Kebesaran menderita, kekecilan apalagi. Yang pas, yang cukup. Hadirin, jangan mancing-mancing saya. Pokoknya begitulah. Saudara, jangan membuat saya mengkhianati guru saya. Cukup saja, bicara secukupnya. Jangan bertele-tele. Kalau dirasa sudah cukup, ya berhenti. Jangan sampai ada seorang nih ceramah yang susah berhentinya. Hadirin sekalian, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Karena tidak ada yang paling penting dari sebuah ilmu kecuali manfaat. Rasulullah kan bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Kasih tanah. Baik, saya kira sudah cukup pertemuan kita kali ini. Dan saya sangat berharap supaya pertemuan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya pertemuan tanpa keridhaan Allah, dan ridho Allah itu ada pada amal-amal yang disukai Allah. Mulai lagi sampai kata panitia tuh. Berhubung panitia sudah memberi isyarat, kita akan ganti tema dengan pemotongan kurban. Dasar pengen ngomong, jadi membahas hewan kurban. Dah, sekian, cukup. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu, hai Allah yang maha agung, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang terpelihara dari segala perbuatan zalim, pemimpin yang amanah ya Allah, yang benar-benar takut padamu, yang memikul amanah ini penuh dengan tanggung jawab di jalan. Karuniakan kepada kami pemimpin yang jujur, lindungi kami dari segala kebohongan, dari segala tipu daya, dari segala kecurangan ya Allah, dari segala kelicikan. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang dapat membimbing kami di jalan, yang dapat membimbing umatmu. Kami benar-benar berlindung kepadamu dari siapapun yang akan menjauhkan umat darimu, yang dapat membuat umat semakin jauh darimu. Ya Allah, Engkaulah segala-gala keputusan ada di genggaman. Engkau maha tahu segala yang tersembunyi, segala siasat, segala rahasia. Ya Allah, titipkan kami kepada orang yang lurus. Kami mohon, kami berlindung kepadamu dari siapapun yang berpura-pura lurus ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma izzal islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bimbing kami ya Allah agar dapat memilih dan melakukan yang paling Engkau ridhoi. Lindungi kami dari apapun yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Persatukan bangsa ini ya Allah. Persatukan para ulama. Jangan biarkan umatmu ini berpecah ya Allah. Bimbing agar kami memiliki para pemimpin yang dapat mempersatukan kami di jalan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedih kalau ingat umat jadi pecah. Mudah-mudahan sesudah ini Allah berikan pemimpin yang bisa mempersatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.